dibimbing ya. Ini acaranya bagaimana? Apakah saya langsung sampaikan materi atau ada mata acara lain sebelumnya? Langsung saja Pak, bisa disampaikan materinya. Oke, baiklah langsung ya. Nah, hari ini materinya tentang bagaimana orang dapat mengetahui bahwa Allah itu ada. Sebagaimana yang sudah disampaikan kepada saya materi ini. Tema ini judul besarnya sebenarnya tentang keberadaan Allah ya. Keberadaan Allah, bagaimana orang dapat mengetahui bahwa Allah itu ada. Nah, saya akan mulai dengan dua kriteria manusia ya. Dua kriteria manusia, ada manusia yang percaya, ada manusia yang tidak percaya. Terkait dengan keberadaan Allah ini ada dua jenis atau dua golongan manusia. Manusia yang percaya bahwa Allah itu ada, dan yang kedua manusia yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Nah, kiranya menjadi jelas ya. Jadi seluruh umat manusia di dunia ini yang tersebar di berbagai negara, di berbagai benua, sesungguhnya itu tergolong dalam dua kelompok besar ya secara umum. Yaitu pertama, mereka yang percaya bahwa Allah itu ada. Apakah Allahnya sama itu lain persoalan ya. Tetapi yang penting mereka percaya bahwa Allah itu ada. Pertanyaannya siapakah nama Allah itu atau Allah itu yang bagaimana, itu pertanyaan berikutnya. Tetapi yang jelas mereka percaya siapapun nama Allahnya. Mereka percaya Allah itu ada. Kelompok yang kedua, kelompok yang lebih kecil, yaitu orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Nah, ini jelas ya. Lalu mereka yang percaya itu dipengaruhi oleh agama. Percaya bahwa Allah itu ada dipengaruhi oleh agama. Sedangkan mereka yang tidak percaya Allah ada, biasanya kebanyakan umumnya mayoritas itu dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Ya, jadi karena berkembang ilmu pengetahuan membuat orang-orang ateis itu bukan semakin banyak ya. Jadi jangan salah paham bahwa orang ateis itu baru ada di zaman modern. Bukan ya. Jadi orang ateis di dalam sejarahnya dari zaman dulu ya, dari paling tidak dari literatur-literatur yang saya baca itu dari abad ke-5 sebelum Masehi, itu sudah ada orang-orang yang disebut ateis. Yaitu berdasarkan literatur-literatur yang ada ya. Kemungkinan besar sebelum itu juga ada orang-orang yang tidak percaya keberadaan Allah ya. Nah, nanti apakah Allahnya itu Allah monoteis atau Allah panteis itu urusan lain ya, itu materi lain. Yang pasti untuk sementara waktu kita kelompokkan dulu Allah monoteis dengan Allah panteis, kita kelompokkan dalam satu kelompok. Ya, bahwa mereka percaya Allah itu ada. Nah, di kelompok yang lain yang lebih kecil itu orang-orang yang tidak percaya. Karena mereka dipengaruhi oleh sains. Judulnya bagaimana orang dapat mengetahui bahwa Allah itu ada. Nah, saya mau mengajak kalian memperhatikan dua kata ini ya. Ini judul ya yang ada di jadwal yang sudah saya terima. Bagaimana orang dapat mengetahui Allah itu ada. Nah, perhatikan dua kata ini, bagaimana mengetahui. Kalau pertanyaannya bagaimana, pasti jawabannya cara atau langkah atau metode. Begitu ya. Kalau apa, pertanyaannya apa, itu berarti item ya.
item satu ada berapa banyak item itu. Kalau pertanyaannya apa, ya. Kalau pertanyaannya siapa itu menyangkut seseorang ya atau sesuatu. Kalau pertanyaannya bagaimana berarti langkah-langkah atau cara ya, metode. Nah, saya lebih menggunakan cara. Jadi bagaimana orang dapat mengetahui bahwa Allah itu ada sama dengan cara mengetahui bahwa Allah itu ada. Nah, yang paling jelas ya cara mengetahui Allah itu ada melalui Alkitab. Ya kan? Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 1 itu berbunyi pada mulanya Allah. Nah, Kejadian 1 ayat 1 itu berbicara bahwa segala sesuatu yang ada itu tidak ada dengan sendirinya, melainkan ada karena ada pengada. Nah, pengada itu yang menjadikan segala sesuatu itu ada. Segala sesuatu bisa ada bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada karena diadakan. Siapakah yang mengadakannya? Allah. Nah, itulah kesaksian Alkitab. Jadi bagaimana mengetahui bahwa Allah itu ada? Baca Alkitab. Karena kita orang Kristen. Ya, kita tidak berbicara keyakinan lain, itu bukan bagian kita. Tapi kita sebagai orang-orang Kristen, kalau mau mengetahui Allah itu ada, baca Alkitab. Pertama-tama dan yang terutama, baca Alkitab. Kalau kita membuka Alkitab ya, bahkan Tuhan Yesus pun membaca Alkitab. Lukas 4 ayat 16 ya. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan, perhatikan ini, menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Nah, kita lihat Tuhan Yesus punya kebiasaan. Tuhan Yesus punya kebiasaan ya, sama seperti kita ya. Kita punya kebiasaan apa? Masing-masing kita punya kebiasaan. Ya kan, punya yang lebih besar dari kebiasaan itu adat istiadat, atau yang lebih umum ya, kebiasaan itu bisa kebiasaan seseorang. Tapi kalau bicara tentang adat istiadat itu menjadi kebiasaan bukan satu orang, tapi kebiasaan satu kelompok orang. Nah, Tuhan Yesus punya kebiasaan masuk ke rumah ibadat lalu membaca Alkitab. Nah, ini kita bisa lihat nih, Tuhan Yesus saja membaca Alkitab. Kalau kamu tidak membaca Alkitab, bagaimana? Boleh nggak nih saya tanya dulu nih? Boleh ya? Mau tanya dulu. Supaya kalau share screen gini saya nggak bisa ngelihat semua loh ya. Jadi saya stop share screen dulu karena saya mau lihat. Saya kepengen tahu nih. Yang baca Alkitab tiap hari, raise your hand. Yang baca Alkitab tiap hari. Jangan bohong ya. Jangan bohong. Kalau baca, baca. Kalau nggak baca, nggak apa-apa. Nggak didenda, nggak dimarahin. Saya bukan untuk marah-marah. Saya cuma mau tahu. Ya, ayo jujur. Raise your hand. Yang baca Alkitab tiap hari, raise your hand. 1, 2, 3. Hanya 1. Itu pun langsung turun lagi. Ini what happened ini. Sweetie Life Junita. Kalau buku setiap hari. Baca buku setiap hari. Oke. Boleh saya ambil kesimpulan bahwa semuanya belum punya kebiasaan baca Alkitab? Oke. Baik, terima kasih buat kejujurannya. Karena orang yang mau sembuh itu adalah orang yang jujur. Bayangkan kamu pergi ke dokter. Dokter nanya, sakit apa? Terus kamu nggak jujur. Enggak dok, saya cuma mau jalan-jalan ke dokter kok. Nah, sembuh nggak penyakitnya? Nggak sembuh kan? Jadi kejujuran adalah awal pemulihan. Ya, kalau kita jujur, itu awal dari pemulihan hidup kita. Nah, ternyata tepat sasaran ya. Saya mencantumkan nomor 1 Alkitab sebagai cara pertama untuk mengetahui Allah itu ada.
Oke. Saya lagi jadi berpikir lagi nih. Saya mau nanya nih sama kalian. Menurut kalian Allah itu ada tidak? Boleh jawab langsung, boleh di chat, silakan. Menurut kalian, Allah itu ada atau tidak? Ini pertanyaan konyol. Ya Kak, ya pasti jawabannya pasti ada. Oke, pasti ada. Cuma pertanyaannya, kok kamu tahu Allah itu ada sementara kamu tidak rajin baca Alkitab? Tidak mungkin tidak ada. Ya, tidak mungkin tidak ada. Karena kita orang Kristen kan. Di sini Kristen semua kan ya? Iya, karena kita percaya Allah. Karena kita orang Kristen, maka kita percaya Allah itu ada. Kalau di kampus, oh iya ya, mohon maaf ya, tadi mungkin saya langsung ngebut, ya. Tidak perkenalan dulu. Saya biasa tugasnya itu ngajar di kampus, ya, jadi di kampus biasanya kita suka mengadakan penelitian dan isi dari penelitian itu biasanya survei. Nah, makanya kalau di kelas itu saya suka tanya jawab, saya suka tanya-tanya gitu. Berapa orang yang begini, berapa orang yang begitu gitu. Nah, hari ini pertanyaan penelitian saya dalam tanda kutip ya, saya kepingin tahu berapa banyak di antara kalian yang baca Alkitab tiap hari. Ternyata bisa disimpulkan, kesimpulan sementara ya, belum memiliki kebiasaan baca Alkitab tiap hari. Nah, sekarang kita lihat ya. Selanjutnya, jadi bagaimana kita tahu Allah itu ada? Caranya adalah dengan membaca Alkitab. Ini Lukas 4 ayat 16. Selanjutnya, di Lukas 4 ayat 16 itu ya. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui, maaf ini ayatnya, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, kalian lihat di sini ya, kenapa kita harus membaca kitab suci? Karena apa? Karena kitab suci ini mengetahui hal-hal apa yang harus terjadi dalam hidup kita. Hal-hal apa yang harus terjadi dalam hidup kita itu diketahui oleh Alkitab. Betapa pentingnya peran Alkitab dalam kehidupan kita. Jadi ini sesuatu yang harus kita miliki ya, kebiasaan membaca Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab kita bisa tahu apa yang akan terjadi. Jadi dari dulu, dari zaman Tuhan Yesus ya, Alkitab itu sebelumnya sudah mengetahui. Banyak ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan supaya genaplah nas Alkitab. Supaya genaplah nas Alkitab. Jadi kejadian yang terjadi, bahkan kejadian penyaliban Tuhan Yesus Kristus, itu sudah dinubuatkan oleh kitab suci. Artinya kitab suci sudah tahu lebih dahulu bahwa Tuhan Yesus akan disalib. Nah, oleh karena itu kita harus membaca Alkitab supaya kita tahu bahwa Allah itu ada. Mohon maaf ya, ini Galatia 3 ayat 8. Galatia 3 ayat 8 mestinya, bukan Lukas. Lukas itu ayat yang sebelumnya nih. Lukas 4 ayat 16. Nah, ayat ini adalah Galatia 3 ayat 8 ya. Kitab suci sebelumnya sudah tahu ya, akan hal-hal yang akan terjadi. Maka kita harus membaca Alkitab. Nah, selanjutnya sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ini contoh ya.
bahwa Tuhan Yesus disalibkan, itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Alkitab sudah tahu, kitab suci sudah tahu. Ya. Ini Yohanes 19 ayat 36, bukan Lukas 4 ya. Ini belum diedit. Ini ayat Yohanes 19 ayat 36. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi jelas ya bahwa kita bisa tahu tentang keberadaan Allah itu melalui Alkitab. Terutama melalui Alkitab. Bagaimana cara mengetahui, bagaimana orang dapat mengetahui bahwa Allah itu ada? Melalui Alkitab, baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu diceritakan tentang keberadaan Allah dan tindakan Allah. Apa yang akan Allah kerjakan dalam dunia ini secara umum. Itu sudah tercatat di Alkitab. Nah, cara yang kedua adalah melalui pengajaran. Ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah itu ada? Harus melalui pengajaran. Kalau sebelumnya tadi saya tanya, apakah kalian punya kebiasaan? Apakah kalian punya kebiasaan membaca Alkitab? Jawabannya nyaris semua belum memiliki kebiasaan rutin membaca Alkitab begitu ya. Nah, lalu secara logika adalah terpikirkan begini. Pertanyaan yang muncul begini. Lalu kalian percaya Allah itu ada dari mana? Atau pertanyaan yang langsung berkaitan dengan kelas SOT ini, kenapa kalian ada di SOT ini? Nah, kalian ada di SOT ini kan paling dasar itu karena kalian orang Kristen ya. Orang Kristen yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Artinya percaya Allah itu ada. Dari mana kamu tahu Yesus itu Tuhan, juru selamat, bahwa Allah itu ada? Kalau bukan dari membaca Alkitab, pasti dari pengajaran, ya enggak? Karena kalian diajarkan, ya kan, ikut komsel atau ikut ibadah hari Minggu, kan gitu. Kalian mendengar khotbah, kalian mendengarkan sharing, kalian mendengarkan cerita, kalian mendengarkan kesaksian di dalam pengajaran-pengajaran. Ini cara yang kedua. Pertama melalui Alkitab, kedua melalui pengajaran. 2 Tesalonika 2 ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Rupanya dari zaman Kristen mula-mula memang sudah ada pengajaran-pengajaran yang menceritakan tentang keberadaan Allah, dan itu disampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya, jadi apa yang tertulis, pengajaran-pengajaran yang tertulis yang ada di gereja mula-mula, itulah yang kita terima sebagai kitab suci, sebagai Alkitab orang Kristen ya, yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, gitu ya. Nah, Alkitab yang kita miliki saat ini itu merupakan hasil pengajaran tertulis gereja abad pertama. Melalui pengajaran-pengajaran itulah orang percaya, orang menjadi percaya bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan manusia. Allah itu roh, Allah itu tidak kelihatan. Kok bisa tahu Allah itu ada? Ya bisa tahu karena diajarkan seperti itu, bahwa Allah itu ada. Nah, ini di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 yang membuktikan atau yang menceritakan kebiasaan orang-orang Kristen di abad pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, ini semacam inilah ya. Kalau zaman sekarang ini semacam komsel-komsel ya. Jadi kumpul-kumpul, makan-makan, doa, dan bertekun dalam pengajaran. Ini ciri-ciri gereja. Yang namanya gereja seperti ini. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul.
Atau kalau dalam konteks hidup kita sekarang ini, bertekun dalam pengajaran pembina-pembina rohani. Ya, rasul-rasul itu kan bisa kita samakan dengan pembina rohani. Ya kan? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kristen seperti itu. Bertekun dalam pengajaran. Bukan bertekun dalam game ya. Main game sih boleh aja, nggak dilarang. Anak saya juga main game. Saya juga dulu main game ya. Saya suka main, sampai hari ini saya main game. Game yang saya mainin, tapi bukan itu ya. Game sekarang saya nggak paham. Game yang saya mainin sekarang itu game jadul, catur. Ya, sampai hari ini saya masih main catur, jujur aja. Kadang-kadang ada waktu-waktu itu ya, di sela-sela apa gitu, saya main catur gitu. Ya nggak apa-apa juga main game. Atau nonton bola ya. Atau nonton basket ya boleh juga. Tapi ingat ya, bertekun dalam pengajaran itu vital. Ngumpul-ngumpul, makan-makan, memecahkan roti, lalu berdoa. Itu harus. Dan yang terutama adalah bertekun dalam pengajaran. Kita tidak bisa mempertahankan iman kita, ya. Iman kita berkata Allah itu ada, aku percaya kepadanya. Allah itu ada, aku percaya kepadanya. Itu iman kita. Tapi kalian sadari atau tidak sadari, iman kita itu kan kadang-kadang redup. Ya enggak? Saya kuliah Fakultas Teologi, ya. Kuliah Fakultas Teologi. Yang daftar tahu nggak berapa? Seingat saya yang daftar itu ada lebih dari 100. Kurang lebih 140 atau 150. Nah, yang diterima kan ada ujian saringan masuk. Itu yang diterima kira-kira 100, angka pastinya saya lupa ya, tapi kurang lebih 120 gitu. 100 belasan gitu yang ada di absen. Lalu yang ketika mulai bulan pertama, bulan kedua, yang rutin hadir di kelas itu 90-an. Lalu semester 8 selesai, lalu wisuda. Yang di wisuda berapa orang? Belasan. Jadi semacam ada penyaringan gitu. Nggak sampai di situ. Setelah di wisuda, 2-3 tahun kemudian kita dengar kabar ada teman kita yang satu kampus, teman kuliah, itu berpindah agama. Imannya berubah, bukan hanya imannya menjadi lemah, tapi ya berubah. Karena saking terlalu lemahnya imannya, akibatnya imannya berubah. Nah, iman kita itu yang harus kalian sadari, iman kita itu bisa goyah. Bisa goyah atau bahkan gampang goyah. Bagaimana mempertahankan iman kita tetap teguh? Harus bertekun dalam pengajaran. Kalian percaya Allah itu ada. Tapi kalau kalian khawatir, itu secara praktek kalian tidak percaya Allah itu ada. Ya enggak? Secara teori kalian masih Kristen. Tetapi ketika kalian khawatir berlebihan, ya saya koreksi ya, khawatir sedikit atau muncul kekhawatiran ya, kita manusia ya, kita tidak bisa mencegah kekhawatiran masuk ya ke dalam hati kita, nggak bisa ya. Kekhawatiran kadang-kadang ada hal apa gitu ya yang tiba-tiba lalu kita jadi khawatir, bisa terjadi ya. Seberapapun rohaninya kita, tetap kita bisa merasakan kekhawatiran. Tetapi kalau kita membiarkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita, itu artinya kita tidak percaya bahwa Allah itu ada. Kita menganggap Allah itu tidak ada, sehingga kita khawatir siapa yang akan menjaga hidup saya, siapa yang bisa menjamin hidup saya. Makanya kita jadi khawatir. Nah, iman kita mudah goyah. Makanya kita mesti bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Gitu ya. Jadi hal yang kedua, bagaimana orang dapat mengetahui bahwa Allah itu ada? Melalui pengajaran. Yang ketiga, ini penting. Tolong dilihat semua ini. Pertama, kita percaya Allah itu ada melalui Alkitab. Baca Alkitab.
Yang kedua, berkaitan dengan itu, Alkitab itu diajarkan oleh pemimpin-pemimpin rohani, oleh kakak-kakak rohani. Maka kalian mesti bertekun ya dalam pengajaran-pengajaran itu. Sudah ada Alkitab, sudah ada pengajaran, belum cukup, harus ada pengurapan. Kalau tidak ada pengurapan, Alkitab dan pengajaran itu menjadi sia-sia. Coba perhatikan. Alkitab sendiri berbicara begini ya, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi kita bisa tahu ayat-ayat kitab suci, maknanya apa, artinya apa, kalau ada pengurapan. Kalian baca Alkitab, kalian ikut komsel, kalian mendengarkan pengajaran, tapi masih dosa juga nggak? Masih terbuka kemungkinan. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena memang dunia ini jahat, iblis selalu menggoda. Di satu sisi iblis jahat selalu menggoda, di sisi lain kita sebagai manusia lemah. Sekalipun kita punya Alkitab, sekalipun kita baca Alkitab, sekalipun kita tekun ya, sekalipun kita tekun dalam pengajaran, tetapi kalau tidak ada pengurapan, kita nggak bisa ngerti yang diajarin itu apa sih? Apa sih yang sedang diajarin? Misalnya ya, kalian pernah ikut ibadah nggak? Dalam sebuah ibadah, pengkhotbahnya sama, tapi ada jemaat yang nangis, ada jemaat yang biasa-biasa saja, ada jemaat yang main HP. Kalian pernah perhatikan itu nggak dalam sebuah ibadah? Si pengkhotbah lagi khotbah, lalu kita perhatikan ada satu orang yang tekun gitu ya, mendengarkan dengan khusyuk, dengan hikmat, sampai kadang-kadang dia nangis gitu. Tetapi kalau kita lihat di bagian lain, loh ada orang yang biasa-biasa aja, dengar khotbah ya biasa-biasa aja. Bahkan di bagian-bagian belakang ada jemaat yang lagi dengar khotbah malah main HP. Ya kan? Pengajaran yang diajarkan sama. Ayat kitab suci yang dikutip sama. Tetapi dampaknya kepada tiap-tiap orang berbeda. Ada yang nangis, ada yang biasa-biasa saja, ada yang main HP. Coba misalnya di sini. Partisipan 18, berarti dengan saya 18 ya. Apa yang saya ajarkan kan sudah saya share. Ini kalau ditanya nih ya, kalian mengerti apa? Itu jawabannya pasti beda-beda. Apa sih yang kalian dapati dari pengajaran hari ini? Misalnya di akhir acara nanti ya. Kita kasih giliran masing-masing berbicara. Apa yang kalian dapat melalui sesi malam hari ini? Itu pasti berbeda-beda. Ada yang dalam, ada yang cetek. Ya enggak? Tergantung penyerapan kalian. Kalau hati kalian itu kayak spons, itu kalian nyerapnya banyak. Tapi kalau hati kalian batu, wah nggak nyerap apa-apa. Ya walaupun Alkitab dibacakan secara berlimpah-limpah, walaupun pengajaran sudah diberikan, ada pengurapan yang kuat, ya tapi kalau batu ya batu aja. Nggak bisa nyerap. Nah, kalau spons itu seperti dituang air dia nyerap gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu makna atau manfaat pengurapan. Jadi pengurapan dari Yang Kudus itulah yang membuat kita bisa mengetahui bahwa Allah itu ada. Selanjutnya di 1 Yohanes 2 ayat 27 ya. Kalau ini ayat 20, ini ayat 27-nya. Ini penting nih, kalian perhatikan nih. 1 Yohanes 2 ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Padanya huruf besar ya, dari Tuhan Yesus. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, termasuk tentang existence of God, tentang keberadaan Allah, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap
tinggal di dalam Dia. Ini kamu lihat betapa powerfulnya pengurapan. Ini salah satu ayat yang sensitif ya. Artinya ayat yang begitu powerful tapi sensitif juga. Sensitif itu maksudnya kalau disalah mengerti, orang bisa melenceng imannya. Begitu ya. Nanti di sesi diskusi, di sesi tanya jawab kita bisa bahas ini ya. Tergantung dari pertanyaan yang muncul nanti saya akan jawab gitu ya. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah begini. Pengurapan itu sangat powerful banget. Pengurapan itu sangat kuat sampai-sampai ayat Alkitab mengatakan karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Kamu perhatikan ya frase itu. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Kenapa? Karena sudah ada pengurapan. Luar biasa ini. Nah, ayat ini yang menjelaskan ya bahwa Alkitab itu bisa dimengerti oleh semua orang. Nggak peduli ya dia SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Semua orang bisa mengerti Alkitab kalau dia membaca, kalau ada pengurapannya. Semua orang bisa mengerti Alkitab kalau dia membaca Alkitab, kalau dia tekun dalam pengajaran, kalau dia menerima pengurapan. Bahkan kalau pengurapan itu hadir, orang itu tidak perlu diajar oleh orang lain. Ya, ini Alkitab yang ngomong loh, bukan saya yang ngomong. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Saya tanya nih ya, sama Leon dan rekan-rekan. Kira-kira kamu masih perlu diajar oleh orang lain atau tidak? Kira-kira menurut kalian, kalian masih perlu diajar oleh orang lain atau tidak? Jawabannya masih perlu atau sudah tidak perlu? Kalau saya masih, Pak. Masih. Ayatnya mengatakan kalau kamu tetap dalam pengurapan, kamu tidak perlu lagi diajar oleh orang lain. Oke ya, ini hanya sekedar stimulus, nanti kita diskusi ya. Poin utamanya begini, poin utamanya pengurapan itu begitu powerful. Sebegitu powerfulnya, kalau kita menerima pengurapan itu, kita tidak perlu diajar oleh orang lain. Oke, poin yang saya berikan adalah kita butuh pengurapan. Nah, maksudnya begini. Pengurapan itu yang akan menyingkapkan selubung. Ini kalian perhatikan ya, ada orang yang sudah mendengar pengajaran, membaca Alkitab, mendengarkan pengajaran, tapi hidupnya nggak berubah. Yang duniawi tetap duniawi, yang dosa tetap dosa. Kenapa? Sekalipun dia punya Alkitab, sekalipun dia mendengarkan pengajaran, sekalipun dia membaca Alkitab, tapi mata hatinya masih ada selubung. Ini loh, ada selubung yang menutupi hati mereka. Nah, dengan pengurapan itu, selubung itu bisa diangkat. Itu poinnya. Jadi pengurapan itu begitu powerful, bisa menyingkapkan selubung yang menutupi hati seseorang. Ini kalian lihat di Lukas 8 ayat 10 ya. Tuhan Yesus ngomong begini. Lalu ia menjawab kepadamu, kepada murid-murid ya, kepada murid-murid yang tekun menerima pengajaran. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Jadi untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah itu bukan butuh skill, bukan butuh teknik, tapi butuh karunia. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang, ini perhatikan ya, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Jadi ada orang yang melihat, memandang, tapi tidak melihat. Ada orang yang mendengar, tapi tidak mengerti. Kenapa?
Karena mereka tidak punya karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Apa itu karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah? Yang tadi, pengurapan itu. Bagaimana orang dapat mengetahui bahwa Allah itu ada? 1, baca Alkitab. 2, tekun dalam pengajaran. 3, menerima pengurapan. Mengapa pengurapan penting? Karena ada selubung dalam hati orang yang mencegah orang untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Nah, itulah sebabnya kita membutuhkan pengurapan. Saya menyediakan waktu untuk kita diskusi ya dari bahan ini. Nah, satu lagi yang mau saya sampaikan sebagai bahan diskusi kita ya tanya jawab. Satu hal ini. Tadi di bagian pertama ya, di bagian pertama sudah disampaikan bahwa seluruh dunia ini terbagi ke dalam 2 golongan besar, yaitu golongan orang yang percaya bahwa Allah itu ada dan golongan orang yang tidak percaya. Nah, bagi orang-orang yang percaya, bagi golongan yang percaya bahwa Tuhan itu ada, harus dipelajari begini. Ada kualitas percaya. Jadi nggak cukup hanya percaya, tapi perhatikan kualitas percaya kita. Karena kalau kita percaya Allah itu ada, kalian perhatikan nih ayatnya, Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Jadi kalau saya tanya, kalian percaya Tuhan Yesus? Kalian percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan? Jawabannya, ya, saya percaya. Tapi kamu tahu nggak? Kalau kamu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, itu kamu nggak lebih baik dari setan. Kalian sudah pernah paham hal ini belum? Kamu percaya Yesus sebagai Tuhan? Oke, bagus. Tapi tahu tidak bahwa kalau sekedar percaya, kita belum lebih baik dari setan. Karena setan juga percaya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya percaya itu ada kualitasnya. Percaya itu ada kualitasnya, semacam barang ya, ada barang ori, ada barang KW, KW1, KW super, KW1, KW2. Percaya juga begitu, ada percaya yang ori, ada percaya yang KW super, ada percaya yang KW1, ada percaya yang KW2. Sebagai pintu masuk untuk ke diskusi, saya tanya, menurut kalian, percayanya kalian itu ori atau KW? Ayo silakan didiskusikan. Gantian ngomong ya. Menurut kalian, percayanya kalian itu ori atau KW? Ori atau KW? Saya minta tolong Michael Obed tadi ada ya? Michael Obed yang biasa, yang sudah beberapa kali diskusi. Obed nggak ada ya? Kalau Obed nggak ada, Leon deh, Leon. Oh, kalau saya ngerasanya sih masih ini ya Pak, masih mungkin KW Super 1 kali Pak. Belum yang ori-ori banget, soalnya kayak masih proses gitu sih. Kayak kadang masih suka nggak percaya, kayak di banyak hal lah, kayak misalkan disuruh Tuhan jangan khawatir, tapi masih suka khawatir. Terus kayak masih banyak yang saya belum percaya lah. Maksudnya tahu tapi belum berani untuk nyerahin dirinya gitu loh Pak. Susah gitu kayak untuk percayanya banget gitu Pak. Kalau saya ngerasanya gitu sih Pak. Iya. Percaya itu memang tidak mudah ya. Karena memang Alkitab mengatakan, oke, sekarang gini, saya tanya dulu ya, siapa lagi yang mau mengajukan pendapatnya?
Menurut kalian itu percaya kalian itu sudah orisinil atau masih KW? Joe, Immanuel dari Manado. Are you listening? Joe, bisa ikut diskusi? Lagi di jalan kali ya. OTW, Ori. OTW Ori. Oke. Memang yang aman begitu ya. Belum Ori tapi masih OTW. Ya, kira-kira kita semua begitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Bagaimana melihat kualitas percaya? Bagaimana melihat kualitas percaya? Jadi kalau kita katakan percaya kita itu masih KW, belum Ori, itu dilihat dari mana? Tadi sudah disinggung oleh Leon ya, bahwa dilihat dari kehidupan sehari-hari, masih sering khawatir. Jadi dari kehidupan sehari-hari itu kelihatan bahwa saya ini masih belum sungguh-sungguh percaya, atau percaya saya itu belum orisinil. Nah, bagaimana meningkatkan percayanya bahwa Allah itu ada? Bagaimana meningkatkan percaya kita bahwa Allah itu ada? Ya melalui kehidupan sehari-hari. Ketika menghadapi satu kekhawatiran, misalnya kalian pelajar ya, ada yang pernah ngerasain khawatir menghadapi ujian nggak? Ujian akhir nasional. Ya, khawatir banget lulus apa nggak lulus. Nah, itu cara mendeteksi ya, atau indikasi yang bisa kita gunakan bahwa percaya kita ini sudah kualitasnya sudah naik atau tidak. Mulai dari SD, SMP, SMA. Apakah kita yakin? Wah, yakin ini. Pasti Tuhan tolong. Ujian saya pasti Tuhan tolong. Nah, tapi itu jarang-jarang ya seperti itu ya. Kayaknya jarang-jarang kita punya pengalaman seperti itu di ujian ya. Saya pernah ingat waktu ujian mau masuk STM pembangunan. Dulu namanya STM pembangunan, sekarang namanya SMKN 26. Saya dari SMP ada 4 orang masuk STM pembangunan. Wah, ada satu rekan saya yang khawatir banget. Waduh, ini masuk apa enggak. Sampai mamanya nangis-nangis ya. Itu saya ingat banget karena sampai mamanya nangis. Lalu tanya ke saya. Dia sebut nama teman saya itu. Dia sebut nama teman saya. Masuk nggak ya? Wah, ditanya ke saya juga nggak tahu masuk apa enggak gitu. Nah, itu contoh-contoh ya kekhawatiran. Walaupun kekhawatiran itu nggak selalu tandanya kita orang jahat, bukan ya. Kita khawatir itu tandanya bahwa kita manusia, bukan kita jahat. Kekhawatiran itu yang menunjukkan bahwa kita ini masih manusia. Tetapi kita harus memanage kekhawatiran itu. Tidak boleh kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita. Nah, apakah di sini semua sepakat bahwa percaya kita masih KW? Kelihatannya sepakat ya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita meningkatkan kualitas percaya kita bahwa Allah itu ada. Boleh tahu nggak di sini berapa orang yang sudah kerja, berapa orang yang masih kuliah?
Yang sudah kerja berapa orang? Edo, Leon sudah kerja belum? Joe kerja. Leon sekolah kuliah ya? Masih kuliah, Pak. Kuliah. 3 orang ya, Edo, Lisa, dan Joe yang kerja. Roland kuliah. Rufus kuliah. Host 180 siapa ya? Kuliah. Yang pakai 180 Clara bukan? Oh, kuliah ya. Nah, Noel. Oh, Noel. Bagaimana cara kamu mengatasi kekhawatiran hidup itu? Bagaimana berarti cara? Bagaimana cara kamu mengatasi kekhawatiran hidup? Kalau dari konteks pembicaraan kita malam hari ini adalah caranya kamu baca Alkitab, kamu bertekun dalam pengajaran, dan kamu menerima pengurapan bahwa Allah itu ada. Kalau Allah ada, maka hidup kita akan jadi baik. Ya enggak? Kehidupan kita jadi tidak baik karena tidak ada campur tangan ilahi dalam hidup kita. Di keluarga kita, kalau di rumah tangga yang sudah menikah ya, di keluarga kita, di sekolah kita, di tempat pekerjaan kita. Kalian tahu nggak banyak orang stres di tempat pekerjaan? Rasanya mau berhenti kerja. Baru tadi pagi ya, ada orang telepon saya, dia sudah bekerja, tapi rasanya ingin berhenti dari kerja. Karena kenapa? Karena bosnya suka marah-marah. Maka di telepon itu dia bicara, kalau ada kerjaan lain lebih baik dia pindah kerjaan lain. Nah, kalau kita percaya Allah itu ada, maka kita percaya bos yang marah-marah itu juga atas rancangan Tuhan. Ya enggak? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita percaya Allah itu ada, semua itu merupakan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan merancang kita supaya iman kita makin teguh. Ya kan? Misalnya Tuhan mau melatih kita kesabaran. Karena buah roh itu kan sabar, ya kan? Salah satu buah roh itu kan sabar. Bagaimana supaya kita memiliki kesabaran? Tuhan kirimkan orang-orang yang sulit kepada kita. Maksudnya orang-orang yang reseh gitu ya. Bahkan bos yang suka marah-marah. Rekan kerja yang batu. Atau teman kuliah yang toksik ya. Lingkungan yang tidak bersahabat. Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya iman kita makin teguh. Bagaimana supaya kita bisa memilih yang tepat? Bagaimana cara kita memilih kehendak Allah? Manakah kehendak Allah? Kan pergumulan orang-orang muda kan gitu ya. Kehendak Allah bagiku apa ya? Aku kuliah di mana ya? Fakultas apa yang aku ambil? Lalu pekerjaan mana yang aku pilih? Lalu selanjutnya pasangan hidup mana yang harus aku pilih? Nah, semua itu harus relate, harus berhubungan dengan keyakinan kita bahwa Allah itu ada. Kita yakin Allah itu ada, maka hidup kita tenang. Kita yakin Allah itu ada, maka hidup kita akan terarah. Kemana kita melangkah, akan jadi apa kita nanti, itu sudah dijamin oleh Tuhan. Karena Tuhan memiliki rancangan yang penuh dengan pengharapan. Keyakinan Allah itu ada, bagaimana orang dapat mengetahui bahwa Allah itu ada.
baca Alkitab, tekun dalam pengajaran, menerima pengurapan. Dan buktinya adalah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita memilih lingkungan yang baik, memilih pekerjaan yang sesuai kehendak Tuhan, memilih pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu akan terbukti itu semua. Melalui itu semua akan terbukti bagaimana kalian, bagaimana kualitas percaya kalian itu, kualitas iman kalian itu akan terlihat ya melalui cara kalian menjalani hidup ini, memilih, ya kan? Kan kalau kalian ibaratnya orang dioperasi ya, dibedah ya, dibuka. Kalau operasi di rumah sakit itu kan secara lahiriah ya. Nah, ini operasinya secara metafisik, secara batiniah. Hidup kita dibelah gitu. Isinya ternyata pilihan-pilihan. Kita milih sekolah SMP. Mungkin waktu TK, waktu SD kita nggak bisa milih ya, orang tua yang milih. Tapi setelah SMP mungkin ada yang sudah bisa memilih. Mama, papa, saya mau pilih SMP ini, saya mau pilih SMP itu. Pilih SMP, pilih SMU atau SMA, lalu pilih fakultas, pilih kuliah, lalu pilih pasangan hidup, pilih lingkungan, kita mau milih lingkungan yang mana. Nah, dari pilihan-pilihan itu bisa kelihatan apakah kalian membaca Alkitab, apakah kalian tekun dalam pengajaran, apakah kalian memiliki pengurapan, dan yang paling penting kalian mau tahu nggak kualitas percaya kalian itu terlihat dari mana? Ini orang-orang muda ya, bukan hanya orang-orang muda sebenarnya, orang-orang tua juga mestinya dengar juga. Kualitas percaya kita itu dilihat di waktu senggang kita. Kualitas percaya kita itu dilihat di waktu senggang kita. Kok begitu? Iya. Waktu senggang yang kita miliki, kita pilih untuk melakukan apa? Nah, itu kelihatan tuh kualitas percaya kita. Kualitas iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Nah, waktu senggang kita itu, kalau orang yang tidak sungguh-sungguh, itu dipakai seenaknya, semaunya. Ya, gua punya kendaraan, gua jalan aja. Gua punya uang, ya gua beli aja. Tapi kalau orang yang tekun, kalau orang yang membaca Alkitab, tekun dalam pengajaran, punya pengurapan, dia akan gunakan waktu senggangnya itu dipakai untuk hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Jadi dia tidak pergi ke tempat-tempat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak mencintai Tuhan. Dia tidak akan menggunakan waktu, tenaga, dan uang yang dia miliki semaunya. Tapi dia akan menggunakan waktu, tenaga, dan uang yang dia miliki semaunya Tuhan. Bukan semau gua, tapi semau Tuhan. Nah, itu cara kita meningkatkan kualitas percaya kita. Dengan kata lain, kualitas percaya kita itu akan nampak dalam keseharian hidup kita, terutama bagaimana kita menggunakan waktu senggang kita. Amin. Amin. Harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu, sia-sia kalian ikut SOT, kalian tekun dalam pengajaran, itu sia-sia. Omong kosong. Ya, nggak ada dampaknya, nggak ada maknanya. Harus kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti apa kita menggunakan waktu senggang kita. Begitu ya. Itu cara kita meningkatkan kualitas percaya kita. Sehingga kita tidak selevel dengan setan. Karena tadi sudah dijelaskan ayatnya ya. Kalau sekedar percaya, jangan bangga. Ya, jangan bangga. Karena kualitas hidupmu hanya selevel sama setan. Kalau cuma sekedar percaya. Harus dinaikkan levelnya. Lebih daripada itu.
Oke, baiklah. Itu materi yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin acara Leon. Oke, terima kasih Pak. Kita kasih reaction dulu untuk Haji News. Oh ya, ada yang mau teman-teman ada yang masih mau nanya nggak? Kalau masih mau nanya, masih ada waktu, dikasih kesempatannya. Oke, kayaknya nggak ada ya. Kalau begitu kita on cam yuk, kita mau dokumentasi dulu, kita mau foto. Ayo, yang bisa on cam, kita on cam bareng, kita dokumentasi. Nah, ini suaranya kedengaran nggak ya? Oke. Kedengeran. Yuk, kita on cam dulu. Nah, Roland, Celisa. Oke, ditunggu ya sampai 19.26. Enggak, kelamaan ya. Kita hitung aja deh. Sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita foto ya. Dari slide 1, cuma 1 ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke. Makasih ya Pak untuk SOT-nya malam hari ini. Kita dari Wanita ucapin terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Kita pertemuan selanjutnya minggu depan, hari Selasa. Minggu depan hari Selasa, temanya sesuai yang dijadwal yang dikirimkan ke saya ya? Iya Pak, betul. Oke, baik. Ya,